Bunda. Kajian hati. Baik, sekarang kita kasih kesempatan Bunda yang ada di sini untuk tanya sama AA. Yang mana yang mau tanya, Bun? Sok, silahkan. Ya. Ini ya, silahkan. Saya Silpi dari Bogor, Pak Ustadz. Saya seorang ibu yang mempunyai 3 anak. Anak pertama saya laki-laki dan kedua adiknya itu perempuan. Anak pertama saya memutuskan tidak meneruskan sekolah karena pada saat itu kondisi perekonomian di keluarga kami sedang tidak baik-baik saja dan dia mengalah untuk memilih bekerja demi adiknya yang melanjutkan sekolah. Anak laki-laki saya insya Allah anak yang baik, anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tuanya, dan qadarullah pada tanggal 27 Oktober 2024 saya diberi ujian yang Masya Allah luar biasa oleh Allah. Anak lelaki saya meninggal dunia dengan cara yang sangat tragis. Sepulang dia bekerja, dia dihadang oleh sekelompok anak-anak motor. Tanpa mereka punya masalah dengan anak saya, tanpa mereka kenal dengan anak saya, mereka mengeroyok tanpa ampun. Mereka, maaf Pak Ustadz, mereka anak saya. Sampai ada dan anak saya dinyatakan meninggal ketika sudah sampai tiba di rumah sakit. Kami keluarga langsung membuat laporan ke polisi. Alhamdulillah langsung ditindak dan semua dari pelaku itu ketika melihat saya di pengadilan, keluarganya tidak ada yang minta maaf, tidak ada yang merasa bersalah. Justru mereka semua keluarga para pelaku itu seakan bersatu, seakan tidak merasa bersalah. Mereka bisa tertawa, mereka bangga, mereka bilang anak mereka tidak salah. Apakah saya berdosa karena saya tidak bisa memaafkan mereka beserta keluarganya? Dan apakah saya berdosa? Setiap di doa saya meminta kepada Allah agar mereka semua beserta keluarganya mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatan mereka. Karena wallahi Pak Ustadz ini sakit sekali. Dan apakah almarhum anak saya merasa sedih melihat orang tuanya hanya bisa diam, tidak berbuat apa-apa? Karena kami sebagai orang tuanya hanya bisa lebih fokus memperbaiki ibadah kami, berbuat hal-hal yang baik, dan memantaskan diri agar kami nanti bisa bertemu kembali dengan anak soleh kami di akhirat nanti. Bunda, satu hal yang harus Bunda pahami, pemirsa Trans TV, setiap perbuatan itu pasti ada balasannya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan,
walaupun sebesar bidhi dzarrah, maka Allah akan balas kebaikan itu. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, disembunyikan, dirahasiakan, Allah tahu. Dan pasti Allah akan membalas setiap keburukan itu. Maka bunda sayang, untuk semua yang pernah terzolimi dan dizolimi, jangan pernah menyangka Allah tidak tahu tentang perasaan sakit yang kita rasakan. Allah tahu, Allah lihat, dan Allah pasti membalas setiap keburukan yang mereka lakukan. Hisab di dunia bisa diotak-atik. Perhitungan di dunia bisa diatur. Tapi perhitungan di hadapan Allah tidak akan bisa diatur. Maka bunda sayang, percayalah, setiap kezoliman yang orang lain lakukan kepada anak bunda kemarin, pasti ada balasannya. Apalagi membunuh, mohon maaf, hati-hati. Barang siapa yang membunuh satu manusia di dunia, maka dia seolah-olah membunuh seluruh umat manusia di dunia. Ini menunjukkan kepada kita, hati-hati dengan jiwa orang lain. Hati-hati dengan harga diri orang lain. Kenapa Ustadz? Karena tanggung jawabnya bukan hanya di dunia, tapi sampai di akhirat. Bertaubat sungguh-sungguh, minta ampun sungguh-sungguh untuk pelaku. Dan kita berharap semoga hukum bisa ditegakkan. Dan orang yang melakukan kezoliman mendapatkan balasan yang setimpal. Di dunia harus dibalas agar jadi pelajaran, agar dia bisa bertobat, agar dia memperbaiki diri. Tapi juga di akhirat kita terus berdoa kepada Allah. Maka bunda doakan terus anak bunda. Semoga beliau tenang di alam kubur. Semoga Allah lapangkan alam kuburnya. Semoga Allah terima iman Islamnya. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Semoga bunda sayang kelak dikumpulkan lagi bersama anak bunda di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk memaafkan atau tidak, bunda terus bermohon kepada Allah. Semoga hati bunda dilembutkan. Tapi yang paling penting, pelaku yang melakukan kezoliman diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi yang makin baik di hadapan Allah. Kaget ya Kak, kaget nggak nyangka karena kan maksudnya pamit dari rumah itu maksudnya kan sehat ya kan, nggak ada tanda apa-apa. Memang seminggu sebelum kejadian setiap pulang kerja dia bilang sesak lah, terus sakit lah, terus lemas lah gitu. Cuman kan kita pikir mungkin karena kecapean sampai kita bilang ya udah nggak usah kerja, nggak apa-apa mah katanya, cuman masuk angin katanya gitu. Tapi pure di kejadian itu, di hari kejadian itu memang dari dia berangkat kerja itu dari pagi itu memang nggak ada tanda-tanda Kak. Sampai kita bilang memang udah enakan gitu, udah nggak apa-apa kok katanya gitu. Jadi kaget. Dari pihak keluarganya pun dari awal tidak ada yang berusaha mencari di mana korban, terus minta maaf atau sekedar berbela-sungkawa, dan sampai bertemu di pengadilan pun mereka melihat saya pun ya udah kayak maaf Kak, kayak ya udah sih anak gua nggak salah gitu. Mungkin anak lu aja yang salah karena keluar di jam segitu gitu. Kalau yang nomor 2 kan karena dia udah ngerti ya Kak, dia nangis. Kalau yang ketiga kan memang baru usianya 2 tahun. Dia cuman kayak waktu ngelihat jasad kakaknya juga cuman Aa bangun katanya gitu. Kok Aa nggak bangun katanya gitu. Terus kan memang almarhum ini kan dekat sama adiknya, apalagi yang paling kecil itu. Jadi kayak makin kesini makin, mama kok Aa nggak pulang-pulang katanya gitu terus. Kok Aa lama nggak pulang-pulang katanya gitu. Jauh lebih tenang sih Kak, karena saya semakin yakin memang ikhlas itu yang terbaik.
mari kita angkat kedua telapak tangan. Kita berdoa kepada Allah, semoga kebersamaan ini mengantarkan kebaikan untuk kita semua. Istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, jika ada di antara kami yang hari ini banyak dosa dalam hidupnya, kami mohon ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, jika di antara kami ada yang sering berbuat maksiat dalam hidupnya, maafkan semua kesalahan kami dan berikan kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Ya Allah, jika di antara kami ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya. Jika ada yang sedang punya masalah, tunjukkan jalan keluarnya. Jika ada yang sedang bimbang di tengah persimpangan, tunjukkan ya Allah mana jalan yang terbaik untuk kami tempuh. Ya Allah, kami sering bingung, sering bimbang dengan segala pilihan. Kami mohon ya Allah, kuatkan hati dan tubuh kami untuk melewati semua keadaan yang sedang kami hadapi. Ya Rabb, ya Rabb, kami yang sedang sakit, sembuhkan penyakit kami. Dan berikan kami kemampuan ya Rabb untuk melangkah lebih baik di waktu yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Quran Surah Al-Ankabut ayat 69. Masya Allah, Bunda di rumah dan Bunda di sini, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Jangan lupa saksikan terus kajian hati hanya di Trans TV. Saya Zizi Syahab pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.